adalah transaksi riba. Alhamdulillah di majelis ini sudah pernah membahas tentang bedah buku Ada Apa Dengan Riba, dan saya tidak mengulang ini secara detail. Namun kita paham ini termasuk di antara pelanggaran yang cukup mengakar di masyarakat, praktek riba, terlebih ketika gerakan-gerakan anti riba itu belum muncul. 2010, 2011, dan beberapa tahun setelah itu bahkan ada Entrepreneur University ya. Ada Entrepreneur University, sebuah komunitas di mana pendirinya memotivasi kepada para pengusaha, jika kau ingin terbukti sebagai orang yang jujur dan amanah, undang bank ke tempat usaha kamu. Kan nanti dilakukan verifikasi. Ketika BI checking, Anda lolos sebagai orang yang thiqah, insyaallah ya, lolos sebagai soduk, jujur dan amanah, maka melalui BI checking ini Anda terbukti sebagai orang yang baik. Dulu Bapak Ibu, untuk bisa menilai orang itu jujur ataukah tidak jujur, amanah ataukah tidak amanah, thiqah ataukah tidak thiqah, itu dikembalikan kepada penilaian ulama. Maka ada ulama yang bergelar dengan ulama jar wa ta'dil, yang bisa menilai fulan ini thiqah, hadisnya diterima, fulan soduk, hadisnya bisa dijadikan diterima, nanti statusnya hasan. Fulan ini diterima asal ada tabi, ada riwayat yang lain yang mengiringinya. Itu ulama yang menilai. Belakangan bank yang menilai ya. Masya Allah. Untuk bisa menilai apakah orang ini thiqah atau tidak, pakai apa Pak? BI checking. Subhanallah. Sehingga ada perubahan ya, standar yang terjadi di masyarakat. Karena mereka punya sistem yang sudah mendarah daging. Kalau nggak pakai cara seperti ini, dianggap sebagai pengusaha yang tidak terpercaya. Baik, kembali ke sini. Dakwah anti riba ketika menyebar di masyarakat, perubahan itu sangat masif. Karena ini tidak melibatkan yang lain. Sehingga satu demi satu mereka taubat, mereka sadar. Menghindari transaksi-transaksi riba. Walhamdulillah. Sehingga termasuk di antara dakwah yang cukup ada hasil yang kelihatan ketika gerakan-gerakan anti riba itu banyak bermunculan di masyarakat. Meskipun terus kita akan sampaikan, sebab praktek yang kecil-kecil di masyarakat masih sangat banyak. Apalagi kemudian muncul transaksi emas yang model baru, dan itu pakai aplikasi. Jamaah dimuliakan Allah, semua transaksi emas yang online bisa dipastikan di situ ada dua kemungkinan. Kalau nggak riba fadl, riba nasi'ah. Semua transaksi emas yang online bisa dipastikan ada dua kemungkinan, dan dua-duanya riba. Yang satu riba fadl, yang satu riba nasi'ah. Baik, yang riba fadl seperti apa Pak? Seperti ini. Emas itu tidak ada. Dia virtual. Namun setiap uang yang masuk dikonversi dengan kurs emas. Misalnya ya, ada sebuah aplikasi dengan inisial D. Ya. Lalu Anda top up di situ. Senilai berapa? Sekarang harga emas 900.000. Anda top up 9 juta. Ketika Anda top up 9 juta, langsung terkonversi. Jadilah Anda punya saldo emas senilai 10 gram. Tapi emasnya tidak ada, cuman terkonversi. Tertulis di situ Anda punya saldo emas 10 gram. Sudah? Kemudian sekian waktu